Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini yang berbahagia pada kali ini kita berjumpa kembali dalam program Ngopi Sana, Ngobrol Pintar bersama Kemenak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan memberikan informasi kepada masyarakat Kota Palembang khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan dan semuanya masyarakat Indonesia. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perwakapan. Tentang perwakapan, kita akan ngobrol dengan pakarnya tentang wakaf di Kota Palembang khususnya ya. Khusus Palembang, di sini ada Bapak Budiman sebagai penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Di sini udah ada Pak Budiman. Gimana Pak, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa sekarang Pak? Kalau di kantor biasalah, namanya pekerjaan sehari-hari. Laksanakan tugas sesuai SOP. SOP sebagai ini Pak ya, penyelenggara zakat wakaf Kemenak Kota Palembang ya? Benar. Sudah berapa lama Pak ini Pak bertugas sebagai penyelenggara zakat wakaf Pak? Lebih kurang 2 tahun. Sudah 2 tahun Pak ya? Iya. Tentang wakaf Pak, ini banyak sekali informasi dari masyarakat. Kita mencoba mengedukasi masyarakat Kota Palembang Pak. Iya. Kalau secara umum dulu Pak ya, kalau zakat, perkembangan zakat Indonesia itu gimana Pak sekarang ini Pak? Ya, kalau sekarang ini perkembangan zakat sudah agak membaik dari saat-saat yang dahulu. Karena kenapa? Karena masyarakat sekarang ini sudah agak mengerti tentang zakat. Kalau dulu orang hanya terfokus saja masalah zakat, kalau kita berzakat itu masalah tanah gitu ya, masalah kuburan dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang ini sudah lebih meluas lagi sebenarnya zakat itu. Bisa juga kita laksanakan zakat perkebunan, pertokoan, rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah meluas. Artinya bahwa sebenarnya zakat itu sendiri merupakan investasi akhirat ya. Zakat dan investasi wakaf panjang. Ya? Zakat dan wakaf. Ya. Jadi zakat itu baik itu seperti yang lama, misalnya pelaksanaan kegiatan masalah tanah, masalah kuburan dan pesantren dan lain-lain sebagainya, tapi sekarang sudah berkembang masalah zakat dan wakaf itu ya. Kalau wakaf di Kota Palembang Pak, khususnya Pak, wakaf sinergi kita sama BWI itu gimana Pak? Perkembangan wakaf Pak, khusus wakaf di Kota Palembang. Wakaf itu sebenarnya kita sudah ada kerjasama dengan pemerintah, yaitu kerjasama masalah sertifikat tanah ya. Artinya di sini memang sudah banyak sekali wakaf yang kita lakukan, terutama masalah wakaf tanah masjid, tanah musola, tanah madrasah dan lain-lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan tentu ada hal-hal yang lain juga, misalnya wakaf untuk rumah sakit dan lain-lain sebagainya kan. Tentu semakin berkembang karena sekarang ini kan sudah dibuka juga masalah wakaf uang. Ya, kemarin sempat di launch Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Ya sebenarnya begini, kalau wakaf uang ini lain daripada zakat. Kalau zakat kan ada batasan-batasan tertentu. Kalau wakaf ini kan tidak ada batasan, boleh dari berapa saja, yang penting kita ikhlas. Dari mulai istilahnya Rp1.000 sampai sebanyak mungkin untuk kita lakukan, dan kapan saja, dan tidak terbatas juga orang Islam atau bukan. Kemarin sempat di launching wakaf uang sinergi antara Kemenak Kota Palembang dengan BWI itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya karena memang BWI khusus untuk masalah wakaf saja kan. Sementara kita ini istilahnya koordinasi dengan Kemenak kan. Kemenak ini istilahnya mengkoordinir saja kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, jadi dengan demikian artinya bahwa Badan Wakaf Indonesia itu sebenarnya sekarang ini sudah diakui oleh pemerintah. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu memang sudah jalan sebenarnya wakaf BWI itu sudah jalan. Cuma sekarang lebih berkembang pengakuan masyarakat itu belum ada kan.
masih kurang percaya mereka, karena yang namanya wakaf itu kan organisasi, badan PWI itu kan badan organisasi. Walaupun sebenarnya sekarang ini sudah diatur oleh pemerintah kan tentang wakaf, tentang badan wakaf itu sendiri. Jadi kalau kita ini Pak, kira-kira banyak ya yang bisa diwakafkan, tidak cuma tanah, tidak apa, perkembangan sekarang apa sekali tanah, uang atau apa lagi tuh? Iya banyak, pokoknya dari mulai uang ya, tanah, ya barang, baik itu yang barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak bisa kita wakafkan. Nanti setelah berwakaf itu Pak, setelah berwakaf ya teman-teman, peruntukannya gitu loh. Misalnya contoh kasus Pak, ada masyarakat kita Kota Palembang yang berwakaf. Nah pengelolaannya itu gimana Pak? Sistem pengelolaannya. Nah kalau sekarang ini memang sistem pengelolaannya untuk apa pada saat dia berwakaf. Jadi misalnya kalau lebih jelas itu wakaf tanah untuk masjid gitu loh. Ya. Nah jadi memang tujuannya untuk masjid, artinya pengelolaannya disesuaikan dengan tujuan daripada wakaf tersebut. Kalau memang untuk masjid, ya dikembangkan untuk masjid. Jangan misalnya boleh saja misalnya dalam hal pengelolaan usaha masjid dan lain-lain sebagainya, tapi masih dalam lingkup gitu ya? kemasjidan kan. Atau misalnya untuk yayasan, ya artinya untuk yayasan itu bergeraknya di bidang apa saja. Nah, jadi memang kita tinggal mengklasifikasikan ya, klasifikasikan apa itu tanah wakaf untuk masjid, untuk musola, atau untuk madrasah, atau untuk apa namanya pertanian atau yang lain-lain sebagainya. Kalau datanya udah banyak lah ya masyarakat Kota Palembang yang berwakaf kepada kita. Lebih kurang sudah 152 orang, 52 wakaf gitu ya. Lumayan lah ya, berarti kesadaran masyarakat kita untuk berwakaf, untuk dikelola dari Kementerian Agama dan BWI juga Pak ya. Benar. Gini Pak, ada pertanyaan nih dari teman Pak, ini contoh kasus Pak ya. Iya. Misalnya suami istri Pak, suami istri ya maaf ngomong ya tidak kita inginkan sebenarnya, meninggal, udah sepuh meninggal tapi tidak mempunyai keturunan gitu Pak. Nanti harta-hartanya itu boleh diwakafkan nggak sih Pak? Sebenarnya kalau dalam pembagian harta warisan dia kembalinya ke situ. Boleh sih diwakafkan, tapi saat mereka memang belum meninggal ya. Jadi kalau mereka belum meninggal atau memang juga sudah meninggal tapi mereka meninggalkan ya istilahnya wasiat ke ini ya. Artinya memang tercatat di apa namanya tuh? Badan wakaf atau gimana Pak? Bukan dalam badan wakaf, artinya memang tercatat disertifikatkan ya. Nah di situ bisa juga, tapi lebih kepada pembagian harta warisan. Nah pembagian harta warisan ini kan walaupun dia sudah meninggal, tidak meninggalkan anak, istri dan lain-lain sebagainya, dia kan punya keluarga ya, punya adik, punya kakak ya, punya ibu, punya ayah, dan itu punya hak waris semua mereka itu kan. Berarti intinya itu boleh misalnya contoh kasusnya suami istri tidak kita inginkan sebenarnya Pak. Tidak mempunyai keturunan, meninggal berarti boleh diwakafkan sebelum mereka meninggal. Iya, kalau sebelum mereka meninggal boleh diwakafkan. Jadi kalau setelah meninggal ada pembagian warisan gitu Pak ya. Harta warisan oleh keluarga karena memang sudah diatur dalam Islam itu ada pengaturannya tentang ini ya. Ada ayatnya juga Pak itu. Iya. Terakhir ini Pak, biasanya pertanyaan dari mahasiswa nih Pak. Mungkin teman-teman mahasiswa UIN dan Pata atau yang mau penelitian tentang wakaf, kira-kira yang menarik untuk diteliti di Kementerian Agama itu apa aja Pak sejauh ini Pak tentang perwakafan? Karena memang yang sekarang ini agak beda daripada zaman dahulu kan, yaitu masalah wakaf uang. Karena penggunaan wakaf uang ini banyak sekali. Sebenarnya wakaf uang ini juga bisa digunakan untuk anak-anak sekolah, kan itu bisa diwakafkan. Jadi untuk menyekolahkan mereka mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi itu juga bisa
digunakan. Pengelolaan zakat keuangan tadi, Pak, ya. Tapi kalau misalnya yang tanah, harta tidak bergerak itu kan sudah ada jelas kan. Nah, misalnya rumah ini untuk misalnya pengelolaan apa namanya tuh untuk madrasah misalnya ya, atau misalnya untuk masjid atau untuk musola dan lain-lain sebagainya. Untuk yang jelas kan ada peruntukannya kalau barang yang tidak bergerak. Tapi kalau misalnya barang yang berupa uang itu ya, kalau berupa uang ini memang pelaksanaannya lebih fleksibel, Pak, ya. Lebih fleksibel. Jadi teman-teman mahasiswa, sering kita nerima mahasiswa magang, Pak, ya. Jadi kalau mau penelitian itu wakaf uang bisa lah ya, Pak, ya, diteliti. Kalau ada yang mau meneliti tentang wakaf uang, dan banyak lagi tentang perwakapan yang bisa diteliti secara ilmiah, Pak, ya. Iya, karena kan wakaf ini ada juga harta benda yang tidak habis karena konsumsi, meliputi misalnya wakaf benda bergerak ya, surat-surat berharga misalnya kan, itu juga termasuk ya. Sudah itu kekayaan intelektual misalnya, penemuan kita juga ya. Bisa diwakafkan, Pak? Bisa. Gimana ini kekayaan intelektual artinya kan bisa kita wakafkan kalau misalnya dia digunakan oleh orang itu, ada penghasilan dari itu, dan itu bisa diserahkan untuk. Jadi misalnya ini profesor atau dokter mengisi materi, dari hasil beliau mengisi materi itu penghasilnya diwakafkan, itu bisa, Pak, ya, berarti? Bisa. Jadi maksudnya wakaf intelektual gimana, Pak? Wakaf intelektual ini misalnya penemuan. Penemuan. Jadi ada penemuan misalnya berupa yang harus apa namanya tuh jadi milik dia, penemuan itu, namun memang jadi milik dia tapi hasilnya kalau misalnya orang menggunakan itu, termasuk misalnya kita nyanyi ya, lagu misalnya ya, lagu ini sebenarnya hak ciptanya kan kita. Barang siapa yang ini apa namanya tuh menggunakan lagu itu kan biasanya dapat ini kita. Perkembangan YouTube sekarang, Pak, ya? Iya, dapatlah kita kira-kira. Nah, dari hasil itu bisa diserahkan. Jadi kekayaan intelektual nih salah satunya itu kendaraan ya, sewa gedung dan lain-lain sebagainya. Kita punya gedung tapi hasilnya kita serahkan kepada ini, kita wakafkan, boleh. Gedung tetap punya kita, hasilnya kita wakafkan kepada orang lain. Iya. Bisa juga seperti itu kan. Pengetahuan barulah buat teman-teman, buat ini semuanya. Jadi wakaf kekayaan intelektual itu bisa diwakafkan. Bisa diwakafkan. Terakhir, Pak, tentang himbauan, Pak. Himbauan untuk masyarakat kita telah memberikan informasi, tadi banyak memberikan informasi. Himbauan untuk masyarakat Kota Palembang khususnya untuk berwakaf, Pak, dari Bapak. Pak. Baik, terima kasih. Untuk ini sebenarnya kami sangat berharap kepada masyarakat Kota Palembang, karena dengan cara berwakaf ini kita bisa menuntaskan kemiskinan. Yang pertama, bisa mengangkat derajat hak hidup kita ya. Yang pertama tentu kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu untuk bersekolah, untuk kuliah dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan demikian ke depan kita tidak ada lagi yang bodoh. Orang-orang Palembang semuanya berpendidikan minimal S1. Kan adanya wakaf. Misalnya contohnya di negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan lain-lain, mereka sudah menggunakan wakaf itu dengan sangat baik. Tapi ada juga di masjid-masjid saya lihat mereka sudah mulai mewakafkan uang. Jadi penghasilan masjid itu tidak mereka kumpulkan, tapi mereka selalu memberikan kepada anak-anak yatim. Oh, misalnya ini ada anak yatim yang tidak mampu sekolah, mereka bantu. Bayarkan SPP-nya, bayarkan ini bukunya dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, maka anak tersebut bisa melanjutkan sekolah sampai ke perguruan tinggi, sampai S1. Nah, jadi kalau hal-hal yang seperti itu memang sudah berjalan. Saya lihat waktu kami keliling-keliling ke masjid-masjid ya, di situ sudah banyak sekali yang mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat. Nah itu kira-kira, jadi sudah berjalan kira-kira yang OPZ yang di masjid, yang di musola itu. Tinggal kita
terus menggalakkan lah, Pak. Tinggal pengelolaannya, karena kita ini pengelolaan daripada zakat ini sebenarnya Basnas yang melakukannya kan. Kita ini sebagai koordinasinya saja, koordinatornya saja, artinya tempat mereka bertanya, tempat mereka istilahnya melakukan sharing dan lain-lain sebagainya kan. Nah, jadi ke depan tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama kita menggalakkan zakat, sudah itu tentu kita selalu berkoordinasi dengan masyarakat, ya paling tidak di masjid-masjid kita selalu menanamkan pengertian. Jangan istilahnya kalau mereka misalnya mau berzakat, ya mau berwakaf hanya kepada keluarga saja, ya. Tapi sesungguhnya masyarakat ini juga penting, masyarakat yang lainnya juga penting. Jangan sampai kita membiarkan mereka, kira-kira. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita di program Ngopi Sana, Ngobrol Pintar bersama Kemenak. Ini salah satu upaya kita untuk mengedukasi masyarakat tentang wakaf, khususnya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Budiman, kepada Bapak Budiman, penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kota Palembang. Terakhir kata penutup dari saya, banyak ngopi, kurangi mimpi, ayo berwakaf agar harta lebih manfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.